Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam satu hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti sebuah jalan menuntut ilmu agama Allah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah sholat subuh yang diberkati oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian kita dengan kitab Al-Muqaddimah karya Imam Ibn Khaldun rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita kembali akan membacakan dan juga menjelaskan alamat ataupun tanda nubuwahnya Rasulullah yang keempat, yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Wa min alamatihim aidan ay yakunu dawi hasabin fi qaumihim. Di antara alamat ataupun tanda-tanda nubuwahnya Rasulullah berikutnya, ayakunu dawi hasabin fi qaumihi. Rasulullah berasal dari keluarga yang terpandang, berasal dari keturunan nasab yang terhormat dari kaumnya. Dan itu sebagaimana yang dijelaskan sendiri oleh Nabi di dalam hadis, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa fi mana'atin min qaumi." Jadi Rasulullah atau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengutus seorang nabi pun, tidak pernah mengutus seorang nabi pun ini seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, setelah Nabiullah Syu'aib alaihi salam. Sebelumnya nabi-nabi yang diutus oleh Allah itu kadang-kadang berasal dari keluarga biasa saja, bukan dari keluarga terpandang ataupun nasab bangsawan, sehingga terjadi perjuangan yang begitu keras pada saat nabi-nabi itu menyebarkan dakwah agama Allah. Kita
bisa lihat bagaimana Ibrahim alaihissalam dibakar ya, sama Namrud dan rakyatnya. Begitu juga Nabiullah Musa yang dikejar-kejar sama Fir'aun, begitu juga nabi-nabi yang lain. Maka oleh sebab itu Allah mengubah sunnahnya pada saat melahirkan seorang nabi. Setelah kasus itu, setelah peristiwa itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memutus para nabi melalui keluarga yang terpandang. Pertama sekali Nabiullah Syuaib. Maka di dalam Al-Quran kita bisa membaca bagaimana geraknya umat Nabiullah Syuaib alaihissalam tidak bisa berbuat apa-apa karena beliau dilindungi, di backup oleh keluarganya sendiri. Qalu ya Syuaibu ma nafqahu katsiran mimma taqul wa inna lanaraka fina dha'ifa. Syuaib, kami tidak paham terhadap dakwah yang kau sampaikan. Wa inna lanaraka fina dha'ifa. Dan kami memandang dirimu itu orang lemah. Walaula rahtuka la rajannak. Kalaulah bukan keluargamu, sudah lama kami rajamkan ya. Jadi terlindungilah Nabi Syuaib dan juga Nabi Muhammad disebabkan sunnatullah yang melahirkan mereka dari keluarga terpandang. Wa fi mas'alatin Hirakla di Abi Sufyan. Begitu juga dalil berikutnya pada saat Kaisar Heraklius bertemu dengan Abu Sufyan setelah dia menerima sepucuk surat dari Rasulullah. Ini cerita bisa kita temukan juga di dalam Sahihul Bukhari kama huwa fi sahih. Sebagaimana riwayatnya bisa kita temukan di dalam Sahih Bukhari. Jadi Heraklius, Kaisar Bizantium Timur, suatu hari mendapat sepucuk surat dari Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah aslim taslam yu'tikallahu ajran marratain fa in abaita falaka ismul arisiyin. Ini surat dari Muhammad, utusannya Allah. Islam, maka kamu akan selamat dunia dan akhirat. Allah memberikan kamu 2 pahala. Jika kamu abai, maka kamu akan mendapatkan dosa orang-orang yang kufur. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah Heraklius mendapatkan surat tersebut, dia mencari siapa Muhammad ini, dari mana dia berasal. Mata-mata dia, intelijen dia memberitahu Muhammad ini berasal dari Mekah. Maka setiap kali datang pedagang Mekah, Abu Sufyan atau yang lainnya diundang sama Kaisar Heraklius datang ke istananya. Ditanya, apa benar Muhammad itu yang mengaku dirinya sebagai nabi? Salah satu pertanyaan konfirmatif Kaisar Heraklius kepada Abu Sufyan pada saat itu mengenai kebenaran Nabi Rasulullah SAW. Kaifa huwa fikum, bagaimana Muhammad itu kalian pandang di tengah kalian. Faqala Abu Sufyan, maka Abu Sufyan pun menjawab, huwa fina dzu hasabin. Muhammad itu di kalangan kami termasuk orang-orang yang punya nasab. Maka orang Arab pun mengakui, Bapak Ibu, nasabnya Rasulullah SAW. Jadi tujuan Nabi kita dilahirkan dari keluarga terhormat terpandang, salah satunya fi mana'ati qaumi, untuk mencegah kaumnya orang-orang Quraisy bertindak semena-mena kepada Rasulullah SAW.
dan faktanya memang seperti itu. Banyak sahabat Bapak Ibu saat mereka diketahui masuk Islam mendapatkan siksaan, ya, mendapatkan penghinaan, pelecehan, intimidasi, teror. Tapi Rasulullah tidak mendapatkan itu. Salah satu penyebabnya karena orang Quraisy khawatir, ya, kalau itu bisa menyebabkan hubungan tidak baik antara mereka dengan keluarga Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Tetapi hanya sebatas itu. Ya, jadi nasab itu diperlukan oleh Rasulullah hanya sebatas itu. Nah, Rasulullah bahkan kemudian menjadikan nasab itu bukan sebagai faktor utama seseorang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dilebarkan kemana-mana. Kita jangan petantang petenteng dengan nasab, Bapak Ibu. Tidak ada jaminan. Bapak Ibu boleh buka nanti surat As-Saffat. Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita tentang Ibrahim dan putranya Ishak. Wa barakna ala Ibrahim wa Ishak, dan telah kami berkati Ibrahim dan putranya Ishak. Wa min dzurriyyatihima, dan adapun keturunan keduanya muhsinun, banyak dari kalangan orang baik-baik. Wa zalimun li nafsihi mubin, tetapi yang zalim lebih banyak lagi. Ya kan? Jadi bukan berarti kita petantang petenteng. Ini di zaman sekarang banyak orang petantang petenteng dengan nasab. Kita tidak boleh. Rasulullah mengubah kemudian standar ukuran kebaikan di dalam Islam itu takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang punya banyak nasab baik tetapi tidak taat sama Allah, ahli maksiat, tidak pernah berbakti kepada masyarakat, ini sampah, yang bukanlah orang baik. Tidak ada jaminan. Tidak pernah Rasulullah menjamin seseorang itu baik disebabkan nasabnya, tidak pernah. Nah, maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, faqala Heraklius, maka kemudian Kaisar Heraklius pun berkata, wa rusulu tub'atsu fi ahsabi qaumiha. Hampir semua para rasul diutus sama Allah berasal dari keluarga terpandang dari kaumnya. Wa maknahu, diberikan makna kemudian di sini oleh Imam Al-Khaldun, antakuna lahu usbatun, atau antakuna lahu asobatun wa syaukatun tamna'uhu min adal kufar. Tujuan utama Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi berasal dari keluarga terpandang, antakuna lahu asobah, punya kelompok pendukung dari keluarganya sendiri. Benar, Bani Hashim maupun Bani Abdul Muthalib, walaupun ada dan banyak di antara mereka pada saat itu tidak beriman kepada Rasulullah, tetapi mereka tidak membiarkan Nabi dihina, diintimidasi oleh orang lain. Jadi asobiyah itu ya, bahasa Arabnya asobiyah. Orang Arab itu Bapak Ibu pantang sekali. Ya, satu anggota keluarganya itu diintimidasi, itu harga diri keluarga. Nah, itu maka disebut dengan asobiyah. Ya, sampai hari ini masih itu orang Arab. Kesukuannya itu tinggi sekali, walaupun berbeda akidah. Nah, walaupun keyakinannya beda. Sama itu Bapak Ibu, saya temukan yang itu di tengah orang Batak sama itu. Ada kan imam kita di masjid itu, Ustaz Darwis Situmorang. Nah, boleh tanya nanti sama beliau. Saya heran juga, beliau hafid imam
tapi nama belakangnya Situmorang. Karena Situmorang itu di kalangan orang Sumatera Utara itu Pak Kristen Batak Toba biasanya. Banyak orang Toba yang marganya Situmorang. Beda dengan Siregar, Nasution. Itu ramai orang Tapsel, Tapanuli Selatan yang dominannya Islam. Ya, kalau Lubis, Nasution, Siregar, Arahat itu mayoritasnya Islam. Tapi kalau Panjaitan, Situmorang marganya Islam itu aneh. Apalagi Hafid. Saya tanya sama beliau, ternyata betul bapak beliau mualaf, nikah dengan ibu beliau orang Bantul Labu. Ya. Jadi bahkan keluarga bapak beliau itu keluarga pendeta, kakek beliau itu pendeta, paman beliau itu ada 2-3 orang pendeta, orang yang dihormati di Samosir, di Toba. Nah, saya tanya sama beliau, memang Ustaz, orang tuanya gimana mualaf? Orang tua Ustaz Darwis itu orang itu sudah lama meninggal. Terus dia disekolahkan ke Ma'had Tahfidz itu sama paman-pamannya yang Kristen ini kan, sama pendeta-pendeta disekolahkan, dikasih beasiswa sama pendeta-pendeta. Kalau beliau pulang ke Toba di bulan Ramadan, nah mereka yang siapkan sahur, siapkan makanan buka puasa. Nggak ada makan babi mereka kalau Ustaz dari situ. Ya. Jadi diterima. Kalau orang Aceh kan mati ya mati mah ada tenang, beda kita. Tapi kalau di orang Batak itu diterima. Yang penting kamu keluarga saya. Nah itu orang Batak. Ikatannya kuat. Nah, asobiahnya itu kuat. Kayak kemarin kasus yang apa itu polisi Joshua itu yang tembak sama Sambo itu. Kalau bukan orang Toba nggak terbongkar itu. Kalau bukan orang Batak nggak terbongkar. Apalagi orang Aceh. Ya Allah juga saudara kita kan. Bukan orang Aceh. Orang Aceh nggak seperti orang Batak. Ya, orang Batak itu asobianya kuat sekali. Apalagi kalau dia tahu kita satu marga. Oh boruku itu. Ini satu boru dengan saya. Itu sudah selesai urusan. Dia sudah ngakui kita satu boru dengan kita. Ya, itu orang Toba. Ya, walaupun beda akidah, beda keyakinan, tidak ada urusan. Yang penting satu nasab. Itu orang Toba ya. Nah gitu juga Rasulullah. Dulu dibela mati-matian sama Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Walaupun mereka tidak masuk Islam, mengikuti Rasulullah SAW. Maka salah satu hikmah yang maha tinggi ya, kenapa Allah melahirkan Rasulullah dari kalangan keluarga terpandang, antakuna lahu asadatun wa syaukatun, menjadi satu pembela, kelompok pembela wa syaukat. Nah di situ ada kekuatan tamna'uhu an adzal kufar, mencegah diri Rasulullah dari niat jahat orang-orang kafir, hatta yuballigha risalat rabbih, sehingga Nabi Muhammad lebih mudah dalam menyampaikan risalah dakwah agama Allah, wa yutimma muradallahi min ikmali dinihi wa millatihi. Tujuan Allah ingin menyempurnakan risalah ajarannya agama Allah dan ajarannya agama Allah. Nah, kalau Rasulullah tidak didukung oleh orang banyak, tidak bisa juga sehebat apapun beliau. Maka Bapak Ibu, ada ajaran Nabi itu yang turunnya tidak sempurna. Nah, kalau kita sudah jelas, ketika Rasulullah melakukan haji wada, beliau mendapatkan firman dari Allah, surat Al-Maidah ayat 3 itu, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Dengan turunnya ayat itu sempurna. Nabi Muhammad berhasil menyelesaikan misi kenabiannya. Walaupun setelah itu masih turun ayat. 10 hari menjelang Rasulullah wafat turun surat Al-Baqarah 183 ya, ayat terakhir itu. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Atau 187 ya. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah
Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Nah, tapi Rasulullah berhasil menyelesaikan misi kenabiannya, Pak. Memang ada nabi yang tidak berhasil, ada banyak. Nabiullah Isa contohnya tidak sempurna, mau mendakwah sudah kena fitnah. Kalau tidak diselamatkan oleh Allah, kan digantung. Kalau menurut orang Nasrani digantung. Isa itu sama penguasa Romawi. Padahal yang digantung itu kalau dalam keyakinan Islam Judas Iskariot namanya, salah satu pengikutnya Nabiullah Isa yang berkhianat. Maka disebut sama Allah dalam Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Isa tidak dibunuh, tidak disalib. Yang disalib itu orang yang rupanya dimiripkan dengan Isa. Memang bisa, Pak, ada yang sering. Kita udah lama nggak bertemu kawan, tiba-tiba ketemu lagi, sudah nggak kenal lagi rupa aslinya. Apalagi kalau dia udah gemuk, dulu kurus kering, ketemu berikutnya udah gemuk brewok, mana tahu lagi kita rupanya. Bisa. Allah menyerupakan dan membuat rupa kita sama dengan orang lain di lain waktunya, sangat bisa itu bagi Allah. Nah, jadi Nabiullah Isa alaihissalam tidak berhasil menyempurnakan dakwahnya disebabkan fitnahnya orang-orang Romawi atau bahkan pengikutnya sendiri. Begitu juga Nabiullah Zakaria, Yahya nggak sempurna itu dakwah, nggak berhasil. Kenapa? Dibunuh sama Bani Israil. Nabiullah Musa dan Harun, dijanjikan sama Allah negeri yang dijanjikan, tapi tidak berhasil membawa Bani Israel ke negeri itu. Udkhulul ardal muqaddasatan allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Masuk ke negeri yang dijanjikan, tapi tidak berhasil, meninggal di tengah jalan. Baru belakangan di zamannya Nabiullah Daud, Bani Israel berhasil masuk ke negeri yang dijanjikan. Jadi ada nabi-nabi tersebut yang tidak mampu atau tidak bisa menyempurnakan risalah agamanya Allah. Tetapi Rasulullah wajib menyempurnakan misinya itu. Karena tidak ada lagi nabi yang akan memberikan koreksian kalau misi dakwahnya Rasulullah tidak sempurna. Nah, untuk pertimbangan itulah kemudian Allah melahirkan Rasulullah dari kalangan keluarga yang terhormat. Salah satu hikmahnya kata Imam Ibnu Khaldun, wa yutimma muradallahi min ikmali dinihi wa millatihi, supaya maksud dari diutusnya Rasulullah min ikmali dinihi, dari menyempurnakan seluruh agamanya Allah, wa millah, metode hidup yang dikehendaki oleh Allah kepada manusia sempurna di tangannya Rasulullah SAW. Jadi syariat-syariat terdahulu itu, Pak, semacam aturan sementara itu. Dulu dalam syariat Nabiullah Adam, saudara-saudara itu masih boleh kawin berkawin. Anak-anak Adam itu kan nikah sama saudara silamnya, masih boleh kawin berkawin. Disempurnakan syariatnya kemudian dalam syariat Nabi Muhammad tidak boleh lagi kawin berkawin antara saudara yang masih punya hubungan darah. Disempurnakan. Di dalam syariatnya Nabiullah Musa, Nabiullah Yusuf, perbudakan masih boleh. Bahkan hukuman orang yang mencuri dalam syariat Nabiullah Yusuf dijadikan budak. Qalu fama jazaohu in kuntum kadhibin. Nabiullah Yusuf kan buat skenario untuk menahan adiknya Bunyamin tidak balik lagi dengan saudaranya ke negeri Madian. Ditaruhlah milik atau barang milik raja ke dalam bekal adiknya Nabiullah Yusuf.
jazauhu ma wujida fi rahlihi fahuwa jazauhu. Siapapun yang kedapatan mengambil barang miliknya raja, dia akan dijadikan seorang budak. Kadzalika kitna Yusuf, begitulah cara kami memperdayai saudara-saudaranya Yusuf agar mereka bisa ikut Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam syariat kita tidak boleh, bukan seperti itu. Ya, disempurnakan oleh Rasulullah. Jadi syariat-syariat yang belum sempurna di masa lalu kemudian disempurnakan oleh Nabi Muhammad, dan syariat inilah yang menjadi pegangan hidup, pedoman hidup bagi umat beriman sampai akhir zaman. Nah, baru Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ciri dan alamat kenabian Muhammad yang kelima baru berkaitan dengan mukjizat. Jadi ini tata tertib orang mengenali Rasulullah. Mukjizat itu belakangan, ya, bukan mukjizat yang pertama. Beda sekali dengan umat-umat terdahulu, minta mukjizat dulu. Nah, dulu bahkan banyak para sahabat as-sabiquna awwalun masuk Islam tanpa sekalipun melihat mukjizatnya Rasulullah. Nah, dari mana mereka percaya? Kemarin akhlaknya Nabi, konsistennya apa yang dikatakan oleh Nabi dengan apa yang diperbuat, ya kan? Nah, selalu Nabi yang ketiga mengajak orang lain kepada kebaikan, tidak pernah mengajak memberikan keuntungan kepada dirinya sendiri. Bahkan segala potensi yang bisa memunculkan fitnah di kemudian hari duluan diharamkan sama Rasulullah. Zakat buat dirinya, sedekah buat diri dan keluarganya, itu nggak diharamkan sama Allah. Allah nggak pernah mengharamkan zakat, sedekah untuk Rasulullah, untuk keluarganya Nabi, tidak pernah. Boleh sebenarnya. Hukum asalnya Rasulullah, keturunan-keturunannya, keluarga beliau boleh menerima zakat, boleh menerima sedekah. Tapi Rasulullah paham ini bisa muncul fitnah. Nah, potensi fitnah di kemudian hari. Apa potensi fitnahnya? Nanti ada orang ngomong Muhammad sengaja menyebarkan agama Islam, nah, diwajibkan kepada kita zakat, sedekah. Nah, manfaatnya untuk dirinya, untuk keluarga, langsung diharamkan sama Rasulullah. Nggak boleh zakat, sedekah untuk saya, untuk keluarga saya. Supaya nggak muncul macam-macam di kemudian hari. Nah, jadi empat itu menjadi alat utama orang mengukur kebenaran dakwahnya Rasulullah SAW. Baru belakangan masih juga ada orang nggak mau menerima kebenaran Rasulullah, dibekali Nabi kita dengan mukjizat. Jadi mukjizat itu yang paling belakang dalam agenda dakwahnya Rasulullah. Maka Bapak Ibu, Nabi kita itu tidak seperti Nabi-Nabi sebelumnya yang sering pamer, dalam tanda kutip ya, pamer mukjizat. Nabiullah Musa, misalnya Nabiullah Isa, ya, dan Nabi-Nabi yang lain. Nabi Muhammad tidak seperti itu. Walaupun banyak sekali. Bapak Ibu nanti kalau buka di dalam kitab Dalailun Nubuwah, ada satu pasal khusus tentang berbagai mukjizatnya Rasulullah, baik yang bersifat masuk akal, makulun makna disebut oleh Imam Abu Nu'aim, atau juga khariqul adat, sesuatu yang di luar kemampuan akal mencernanya. Bulan pernah terbelah, min ajrihi syakal kamar, dan itu diakui juga dengan temuan para astronom NASA yang sudah sampai ke bulan. Memang bulan itu ada garis simetris yang membelah bulan seolah-olah menjadi dua. Dulu terbelah bulan oleh Rasulullah SAW. Kalau beliau ingin menyembuhkan seseorang, orang itu sedang diperlukan, dibutuhkan oleh Rasulullah, cukup diludahi sama Nabi, diludah sembuh. Kalau sekarang kita ludah orang yang kena tampar kita, jangan. Kalau Rasulullah bisa sembuh, itu termasuk peristiwa khariqul adat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Insya Allah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita ini pada pertemuan
berikan pada kesempatan ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrul minallahil karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.